Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafruddin SPDI. Kali ini saya akan melakukan real pitching OJT kedua dengan tema konsep dasar kecerdasan artifisial dengan subtema mesin cerdas dan non cerdas. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Sudah makan semua? Siap untuk belajar? Penuh semangat? Tepuk semangat! Untuk mengawali kegiatan belajar hari ini, marilah kita berdoa, mudah-mudahan pembelajaran hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada ketuanya silakan dipimpin berdoa. Ucapan Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan mengabsen kehadiran anak-anakku sekalian. Adrianus, Alvira, Anggun, Anissa, Anisetus, Armada, Azhar, Cika, Dela, Zaki, Febriansah, Ferdito, Geraldine, Imtiaz, Zaki, dan Juwita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadir semua berarti ya. Anak-anakku sekalian, untuk memupuk dan menumbuhkan serta meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada negara, maka sebelum memulai pembelajaran kita menyanyikan lagu wajib nasional. Lagu apa anak-anakku sekalian? Lagu Indonesia Raya. Silakan yang akan memandu. Ketuanya bisa atau yang akan memandu? Siapa? Imtiaz. Atau siapa? Silakan maju. Lagu Indonesia Raya. Nah, di depan. Hiduplah Indonesia
Terima kasih pada pemandu. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang berpikir komputasional dengan 4 elemen. Yang pertama komposisi, yang kedua pengenalan yang ketiga abstraksi, dan yang keempat algoritma. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kecerdasan artifisial dengan tema konsep dasar kecerdasan artifisial. Baiklah, Bapak akan terangkan apa sih itu kecerdasan artifisial dengan subtema mesin cerdas dan non cerdas. Perhatikan ke layar depan. Kita mempelajari hari ini dengan tujuan pembelajaran. Anak-anakku sekalian diharapkan mampu membuat prediksi atau keputusan berdasarkan data input berupa benda konkret dengan benar. Yang kedua, anak-anakku sekalian mampu membedakan antara mesin cerdas dan non cerdas. Perhatikan lagi sebagai pemantik. Nah, kita lihat video berikut ini. Kelihatan? Nah, ini video yang pertama. Kamu perhatikan video itu maksudnya nanti ada apa maksudnya itu. Yang kedua, anak kamu suka kejar-kejaran. Coba bawa dengan ini ke titik. Aduh, ini mati. Ini sinyalnya tidak ada apa? Ini yang ketiga. Apa itu? Remote. Pernah melihat remote? Untuk apa remote itu? Ya, salah satunya untuk menyalakan TV. Yang keempat, ini ada gambar. Gambar apa itu? Kipas apa? Kipas angin. Nah, tadi ada video, ada kipas, ada remote. Yang selanjutnya, sebagai pemantik, menurut anak-anakku sekalian, apakah mereka punya otak seperti manusia? Robot tadi, punya otak enggak? Tidak. Kalau misalnya robot tadi dibelah, itu ada otaknya enggak? Tidak. Tapi bisa melakukan seperti manusia. Kemudian, apa perbedaan antara manusia yang belajar dengan mesin yang belajar? Tadi kan kalau manusia tadi punya otak, kalau robot punya otak enggak? Tidak. Meskipun dia robot, bisa melakukan seperti manusia. Ya, selanjutnya, lalu apa bedanya dengan manusia? Robot bisa melakukan begini, manusia bisa melakukan begini, ya kan? Ya. Manusia bisa berjoget, robot bisa. Nah, terus robot bisa bekerja, manusia bisa bekerja. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini perbedaan. Di sini ada manusia dan ada robot yang mirip dengan manusia tapi dengan kecerdasan artifisial atau yang kita sebut dengan AI ya. Di sini manusia elemennya ada apa sini? Otak. Nah, ini. Kemudian manusia belajar. Manusia punya kreativitas. Yang keempat, punya perasaan. Yang kelima, kehidupan. Ini manusia, ini punya otak. Kemudian mesin.
punya program, algoritma, bisa mengikuti perintah dan data yang diberikan, belajar dari data yang dimasukkan. Nah, kemudian hanya meniru dari data yang ada, tidak benar dan tidak berimajinasi. Yang keempat, yang selanjutnya adalah tidak mempunyai emosi seperti manusia, hanya menampilkan reaksi semua sesuai program. Nah, yang terakhir, kalau AI atau robot itu dia tidak hidup, tidak punya nyawa seperti manusia gitu. Apalagi yang pakai baterai, kalau baterainya habis sudahlah dia, nah, tamat seperti manusia. Kalau manusia kan punya nyawa. Nah, berikut akan Bapak sampaikan, jelaskan apa itu kecerdasan artifisial. Nah, definisinya adalah, baca. Nah, itu kecerdasan artifisial atau AI. Nah, itu kemampuan mesin untuk meniru cara berpikir manusia, tapi berdasarkan data yang diinput dan diproses sehingga menghasilkan, dan itu akan dicerna menjadi algoritma. Karakteristik kecerdasan artifisial. Yang pertama, belajar dari data. Nah, ini saya jelaskan. Artifisial atau KA tidak hanya menjalankan instruksi tetap, tetapi bisa belajar dari data yang diberikan. Contoh, YouTube merekomendasikan video sesuai riwayat tontonan. Pernah kan anakku sekalian misalnya nyari lagu, kemudian 5 lagu dimatikan, terus besok atau nanti malam buka lagi, loh muncul lagi lagu itu. Pernah nggak? Di beranda itu loh. Nah, kok bisa begitu? Karena dia membaca riwayat. Nah, atau data yang diberikan tadi menjadi pola. Jadi pola kamu tuh, oh senengnya musik ini. Jadi nanti YouTube akan, algoritmanya akan memberikan rekomendasi sesuai yang kamu inginkan. Gitu. Karakteristik yang kedua, bekerja dengan algoritma atau model prediksi. KA menggunakan aturan matematis untuk memprediksi sesuai berdasarkan pola data. Contoh, aplikasi cuaca memprediksi hujan dari data suhu dan kelembapan. Sedangkan yang ketiga, mengenali pola dan membuat, baca, KA Facebook mengenali wajah untuk menandaan foto otomatis. Ada aplikasi juga yang lain yang bisa secara otomatis. Kemudian mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ini submateri yang akan kita poinkan, kita pelajari hari ini. Apa itu mesin cerdas itu? Nah, lihat gambarnya. Manusia ini bermain dengan siapa? Bermain dengan robot. Bisa nggak? Bisa. Karena kenapa kok robot itu bisa? Hah? Karena sudah diprogram melalui data seperti berpikirnya manusia. Nah, maka data itu akan menjadi pola yang akan diikuti. Sedangkan non cerdas apa itu? Di sini ada kipas. Kipas itu hidup nggak kalau kita nggak pencet gitu? Kita mau tidur itu kalau nggak diperintahkan nggak, dia harus dipencet. Nah, artinya kalau mesin non cerdas itu harus bekerjanya menunggu instruksi. Coba
Siapa yang tahu? Bisa berikan contoh yang non cerdas itu apa? Yang harus di apa? TV bisa, TV. Nunggu instruksi dia hidupnya. Apalagi? Ya kipas sudah. Dalam kehidupan sehari-hari saja. Remote bisa. Kalau di sawah apa kira-kira di sawah? Enggak, mesin yang non cerdas itu, mesin. Baca membantu manusia enggak? Bisa hidup sendiri enggak kalau enggak dijalankan? Bisa. Selanjutnya, nah contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ini robot vakum. Robot ini bisa membersihkan rumah sendiri. Halangan. Robot ini dia vakum itu akan membersihkan kalau halangan itu kalau akhirnya dia mau numbur dia minggir sendiri karena ada programnya. Pernah lihat? Pernah. Punya enggak? Enggak. Ya kapan-kapan beli. Ya mudah-mudahan kamu bisa beli semua ya. Smartphone atau handphone, ponsel pintar bisa. Mengenali wajah itu apa namanya, aplikasinya namanya apa? Bisa sandi juga, bisa apa lagi? Yang pakai wajah itu loh, dibuka tapi harus buka wajah itu apa namanya? Apa ya? Face apa namanya? Apa tuh namanya? Lupa saya. Bukan. Jadi kalau buka itu harus mengenali wajah dulu. Apa tuh namanya? Scan. Nanti dicari di rumah ya. Apa namanya? Lupa saya namanya. Itu. Setrika listrik. Baca. Kalau dia diputarkan jadi kecil, ya nggak bisa panas. Panasnya kapan dia? Nunggu instruksi dulu, nunggu perintah diputar dulu. Cerdas nggak dia? Tidak. Jadi dia kerja secara manual sesuai instruksi atau perintah Tapi kalau yang cerdas itu dia tanpa disuruh dia bisa mengerjakan sendiri berdasarkan data yang diinput. Pernah kamu lihat di TV itu mobil tanpa awak yang dia nyetir sendiri? Ya toh? Autopilot namanya. Ya pintar, bagus. Autopilot namanya. Mobil kita enggak nyopir, dia sudah nyopir sendiri. Itu cerdas. Kita sebagai manusia jangan kalah dengan. Nah ini, perhatikan. Cocokkan kata dengan gambarnya. Mana ini yang mesin cerdas, mesin tidak cerdas, belajar beradaptasi dan tugas. Yang maju, yang siap maju. Ya bisa, bagus. Tanpa dikomando sudah bisa. Mana ini yang nggak permanen ada enggak nih? Nggak ada kan? Pakai ini aja, pakai telunjuk. Ini. Oh ini nganu permanen. Yang satunya pakai tangan saja kalau enggak. Nah pakai nganu maju. Yang mesin cerdas itu yang mana? Yang A. Apa ini namanya nih? Handphone atau bener enggak? Smartphone itu termasuk cerdas enggak? Masuk. Bener ya? Ya, nanti kita bahas. Ya, silakan duduk. Yang mesin tidak cerdas, yang putra nih, yang putra maju. Mana cari contohnya? Maju. Ya, maju. Dasar di suruh langsung maju. Mono. Mana yang mesin tidak cerdas? Kipas. Betul kipas? Ini tepuk tangan. Bagus ini. Kemudian dia barangnya ini perlu beradaptasi, belajar beradaptasi. Siapa yang putri? Yang putri, yuk maju. Maju. Yang maju ayo siapa? Imtiaz maju.
Mana yang perlu beradaptasi, belajar dan beradaptasi? Ini apa C ini? Vakum. Maka ini apa ini? Yang B apa yang C yang benar? Yang C. Bener yang C? Alah, yang C saja ragu kok. Kamu yang jawab aja ragu loh, gimana? Yakin. Oh ini salah nggak apa-apa, nggak dihukum nggak? C. Ya, nanti kita bahas. Silakan duduk. Yang keempat, tugas sederhana. Yang putra. Oh ya, sudah otomatis. Sudah otomatis. Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang selanjutnya, nah, macam-macam kecerdasan beragam jenis AI atau KA ini yang bisa mendengar seperti asisten suara HP. Kita bisa membuka HP itu, kemudian memberi instruksi, dia akan memberikan jawaban apa sesuai yang kita pinta. AI yang bisa melihat atau kamera yang bisa mengenali wajah. Tadi apa namanya tadi? Belum ketemu tadi. Face apa? Lupa. Pak Guru juga lupa apa namanya itu. Nah, bisa mengenali bahwa ini adalah pemilik HP tersebut. Itu dengan cara mengenali wajah. Nah, ini contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. Ada apa ini? Asisten suara membantu menjawab. Nah, tinggal perintah saja. Kemudian apa lagi nih? Nah, dari bahasa Indonesia ke bahasa apa? Bahasa lain itu apa? Bahasa Inggris, atau Inggris ke bahasa Indonesia. Mobil pintar bisa berjalan karena sudah diprogram, cerdas dia. Nah, mesin cerdas dan tidak cerdas dan AI di sekitar kita. Apa perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin tidak cerdas? Yang putra. Nah, apa perbedaannya? Tadi kan ada mobil autopilot tanpa sopir, cerdas. Ada kipas yang harus dipencet baru dia. Jadi apa bedanya? Cerdas dengan tidak cerdas itu apa bedanya? Apa bedanya? Ya Putri, apa bedanya? Apa? Salah nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Mau belajar kok. Kalau cerdas itu harus, kalau tidak cerdas, berarti kalau cerdas tidak harus menunggu perintah. Lah itu bisa, kenapa nggak berani mengungkapkan? Kan sudah dibilangin, salah tidak apa-apa. Belajarlah untuk berani mengungkapkan pendapat dirimu sendiri. Contoh mesin cerdas yang mungkin ada di rumahmu, mesin cerdas yang ada di rumahmu kira-kira apa? Vakum. Nah, apalagi? HP. Punya HP? Yang cerdas, nak, yang cerdas. Komputer. Yang apa namanya? Yang tidak cerdas, yang ada di rumah. Apa lagi? Kulkas, remote TV, setrika, kipas angin, salon, ya. Pinter kan lo? Mana? Terus, bagaimana asisten suara AI di ponselmu menunjukkan bahwa ia cerdas? Contohnya bagaimana? Mengajukan pertanyaan dengan voice note, dengan cara kita
berbicara, memerintahkan, nanti AI akan menjawab. Nah, yuk kita ingat lagi apa yang kita pelajari. Coba baca bersama-sama biar jelas. Kecerdasan mesin yang cerdas itu mesin yang bisa belajar dan berpikir melalui data yang menjadi pola dan algoritma sehingga dia bisa membantu layaknya bekerja seperti manusia. Sedangkan yang tidak cerdas, mereka adalah mesin yang harus menunggu instruksi dari manusia. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk memperdalam materi kita hari ini, Bapak akan memberikan lembar kerja. Nah, ini sudah dari 2 jalur, maka dibagi menjadi 2 kelompok saja ya, otomatis ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kerjasama nanti. Nah, kerjasama. Di sini ini nanti Bapak potong. Kamu pilih mesin yang sesuai instruksinya. Ini, kemudian ini 1, dan ini 1. Nah, kerjasama. Nanti Bapak potongkan yang ini. Ini akan Bapak potongkan. Kamu tempelkan nanti ya, kamu gunting dan kamu tempelkan di LKPD-nya itu. Nah, ini tadi mesin cerdas ya. Nah, ini mesin non cerdas. Begini nak, ini nanti instruksinya. Ini kamu tempelkan di sini dengan melintang tinggi ya. Ini kamu tempel. Mesin non cerdas. Jadi kamu cari di situ yang non cerdas itu yang mana? Ya, kamu ya cari nanti digunting, kemudian kamu letakkan di sini. Cari mesin yang cerdas, yang termasuk golongan cerdas dan tidak paham. Silakan dikerjakan bareng-bareng. Guntingnya pinjami. Sana punya gunting? Lemnya enggak ada? Enggak bawa lemnya? Lagi mana lemnya enggak bawa? Dikat dulu Nenong. Cut dulu aja. Sesuai dengan instruksinya. Ya, ini bisa ditempelkan langsung. Ada yang menempelkan, ada yang memotong. Iya, ya, apa itu namanya? Kasih nama. Nempelkannya nanti di depan ya. Nempelkannya. Kelompok 2 bisa? Iya dong, masa dimakan. Nah, nanti nempelkannya di depan. Ini boleh Pak? Ini dulu. Kayak gini boleh nggak Pak? Iya. Nah, ini ojo kan banget toh. Ojo cendek-cendek banget. Kira. Kurang atas lagi, sana lagi. Nah, atas lagi. Nah, ada yang lem berarti kan? Ada yang lem. Ngelemnya ini nanti
kalau lem di sini, nanti ini kan dipasang sana, jadi lemnya nanti di sana atas. Jadi ini boleh. Nah, jadi yang nggak mau lem yang ini dulu, mana lemnya tadi? Nah, ya ini dilem dulu. Jadi nempelkannya nanti untuk presentase. Dipilih. Jadi cari top mesinnya tadi. Lampu manual. Ujungnya sebelah sini. Nah, nggak usah banyak-banyak, itu udah nempel itu. Banyakan nanti. Nah, tempelkan dulu. Tempelkan yang lurus. Nah, kan bagus. Silakan kelompok yang putri maju ke depan untuk menampilkan. Orang dua nempelkannya, orang dua maju, satu lagi orang dua. Yuk temennya. Nah ini tempelkan lah. Nih, tempelkan satu. Nah, lagi bawahnya. Hei. Nah. Yuk, silakan yang putra sebelah sini. Yuk. Sebelah sini. Sini sebelah sini. Rasa ini. Nah. Betul. Silakan secara bergantian yang putri dulu. Hasil kerjamu dipresentasikan di depan. Silakan maju dan tempelkan. Satu lagi nggak apa-apa langsung. Nah, bergantian. Silakan ditempelkan. Ya, nggak usah banyak-banyak lemnya itu. Nah, lagi. Silakan duduk. Nah, yang megang lem sini aja nggak apa-apa. Satu yang megang lem. Lagi orang dua, maju lagi. Yang lain maju. Nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa lemnya. Nah, nggak usah banyak-banyak lemnya. Yang lain maju lagi.
Nah, lagi, silakan. Tuh. Gak apa-apa. Gak usah banyak-banyak, gak apa-apa. Boleh. Sudah habis. Sudah siap? Yuk, kerjakan. Satu. Nah, maju. Yang bawa lem maju aja di sana biar nanti bisa. Oh, ini copot ini. Beneri dulu ininya. Silakan. Nah, ya bagus. Lagi, silakan. Ya, lagi. Ya nggak apa-apa, maju langsung ke sana. Nanti bisa nempelkan secara bergantian. Habis. Yo, Zar maju. Yo. Bawahnya nanti disusun yang rapi. Teman-teman sekalian, ini adalah hasil kerja kelompok kami, yaitu mesin non cerdas. Mesin non cerdas adalah mesin yang hanya bisa melakukan satu kerja sederhana. Berikut contohnya: kulkas, lampu, kipas, traktor, hidrolik, jam dinding, lampu manual, remote TV, kipas angin. Demikian hasil kerja kelompok kami. Sekian, terima kasih.
teman-teman sekalian hasil kerja kelompok kami yaitu mesin cerdas adalah mesin yang bisa berpikir dan berdata seperti manusia. Contohnya AI, drone, iPod, mobil, robot vakum, TV, robot, mesin, Face ID. Cloud. Ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang mesin cerdas dan non cerdas. Bapak ingin menyimpulkan materi pada hari ini dan saya meminta kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang mesin cerdas. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, berdiri. Apa mesin cerdas itu? Mesin cerdas adalah mesin yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Ya. Beri tepuk tangan. Sedangkan mesin non cerdas apa? Ya, silakan. Mesin yang hanya bisa melakukan satu pekerjaan sederhana. Ya, mesin yang hanya bisa melakukan. Jadi kalau mesin cerdas itu tanpa nunggu perintah, sedangkan non cerdas adalah mesin yang harus menunggu perintah. Sebagai refleksi, bagaimana perasaan kalian hari ini belajar? Nah, kita akan lanjutkan pelajaran pada kesempatan lain kali. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan dipimpin ketuanya. Ucapkan salam menyapa guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.